Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat beribadah pada pagi hari ini di Gereja Bethel Tabernakel Lumajang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini saya boleh melayani pekerjaan Tuhan, melayani firman Tuhan di gereja setempat. Kami bersyukur dan kami berterima kasih pada emak dan keluarga besar emak yang mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, mari sebelum kita mengawali, kita akan dudukkan kepala kita terlebih dahulu, kita akan berdoa. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Nyatakan urapan-Mu buat kami sekalian, juga bagi sidang jemaat-Mu, juga buat hamba-Mu. Mari Tuhan dengan penyataan urapan Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini mulai awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan pelindung orang saleh. Tuhan pelindung orang saleh terambil dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi waktu kesesakan. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, orang saleh di hadapan Tuhan adalah mempunyai prioritas yang luar biasa. Tuhan memprioritaskan namanya orang saleh. Mengapa demikian? Sebab orang saleh ini mempunyai nilai sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk dari orang berdosa menjadi orang saleh itu bukan perkara gampang. Itu dia membutuhkan pengorbanan yang besar, yaitu dirinya sendiri mati di kayu salib untuk diantaranya membuat seseorang menjadi orang yang saleh. Jadi menjadi orang saleh itu bukan perkara gampang. Dengan usaha perbuatan manusia tidak akan mungkin bisa mengantarkan seseorang itu menjadi orang yang saleh. Yang bisa mengantarkan menjadi orang yang saleh hanya Tuhan, dan Tuhan meletakkan orang berdosa menjadi orang saleh itu dia harus berkorban besar, mati kayu salib, dan disitulah Tuhan membentuk manusia menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Nah, dengan kondisi inilah Tuhan mempunyai nilai tersendiri bagi orang saleh. Maka dia memprioritaskan, dan bagi kita yang ditempatkan oleh Tuhan menjadi orang yang saleh itu anugerah Tuhan. Sekarang kita tidak bisa menjadi orang saleh, tapi karena pengorbanan Kristus, karena pengorbanan Tuhan Yesus, maka dibuatlah kita dari orang berdosa, orang yang brengsek, orang yang jahat menjadi orang yang saleh. Dan itu anugerah Tuhan. Nah, dengan demikian Tuhan memprioritaskan. Kenapa demikian? Karena apa yang dihadapi oleh orang saleh itu kompleks sekali. Maka Tuhan melindungi, pelindung bagi orang saleh. Tuhan melindungi, sebab orang saleh ini banyak yang harus dihadapi dan banyak yang harus diselesaikan sesuai dengan kriteria kehidupannya. Oleh sebab itu, disinilah Tuhan membentuk kehidupan, dan dia melindungi apa yang akan dikerjakan, apa yang dihadapi oleh orang saleh, itu Tuhan menjadi pelindung. Sehingga apa yang dikerjakan itu akan menjadi satu berhasil karena Tuhan beserta dengan dirinya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan membagi menjadi 3 bagian besar dalam Mazmur pasal 9 ini. Yang pertama, siapa orang saleh itu? Yang pertama, siapa orang saleh itu? Secara definisi, orang saleh adalah orang yang baik. Ya, orang yang baik. Nah, orang yang baik ini adalah untuk menjadi orang yang baik itu bukan
sesuatu yang mudah. Walaupun banyak orang berusaha dengan perbuatan baik menjadikan dia orang baik, itu tidak akan bisa. Yang bisa menjadikan orang baik dan baik di mata Tuhan secara benar adalah Tuhan sendiri. Nah, disinilah ini orang baik. Dan kalau kita melihat dalam Mazmur, di situ secara praktis, sekarang orang yang saleh ini kalau dilihat dari definisi adalah orang baik. Tapi secara praktis, inilah yang dihadapi oleh orang saleh. Yang pertama, kalau kita membaca Mazmur pasal 9 ayat kedua, yaitu orang saleh mempunyai kriteria secara praktis adalah orang yang bersyukur pada Tuhan. Ini karakter daripada orang saleh di hadapan Tuhan. Dia bersyukur, dia orang bersyukur walaupun dia dalam kondisi apapun, dia menghadapi situasi, dia bersyukur. Nah, luapan ini adalah tidak mudah. Oleh sebab itu, inilah karakteristik dari orang saleh. Dia bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Itu orang saleh, orang baik. Yang kedua, kalau kita membaca ayat yang ke-7, siapa orang saleh itu? Orang saleh adalah orang yang menang atas musuh. Musuh orang saleh apa? Yaitu ketidaksalehan. Musuh orang saleh itu banyak. Ya. Menang bukan secara manusia, bernamusan bukan. Musuh orang saleh adalah musuh, kalau kita lihat Yesus adalah musuh di udara, itu memang betul. Tapi secara praktis, musuh orang saleh adalah diri sendiri, yaitu ketidaksalehan. Disinilah, ini adalah kalau seseorang bisa mengalahkan ketidaksalehan dalam dirinya, itu adalah luar biasa. Itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang saleh, yang menang atas ketidaksalehan. Yang ketiga, secara praktis kalau kita membaca ayat ke-11, yaitu orang saleh itu adalah orang yang percaya walaupun dia itu menghadapi kemustahilan sekalipun. Menghadapi kemustahilan sekalipun, dia tetap percaya. Walaupun dia menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, dia tetap percaya. Walaupun belum diberkati, tetap percaya. Itu karakteristik orang yang saleh. Percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan disinilah kita diingatkan, ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang dibuat, yang diubah oleh Tuhan, yaitu orang saleh. Kita lihat contoh saja Abraham dan Sarah. Dia berhadapan dengan satu kemustahilan, tapi dia tetap percaya. Ini orang saleh, orang yang baik. Dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun kondisi apapun. Kalau dalam kehidupan kita mungkin kita masih menghadapi kesulitan dan tetap percaya. Dan orang ini bukan gampang. Orang model demikian adalah bukan orang gampang. Ini adalah orang-orang yang punya kelas tersendiri. Nah, itulah arti dari orang saleh. Mari kita akan lihat betapa banyaknya yang harus dihadapi. Yang kedua, kita lihat masalah yang dihadapi oleh orang saleh. Dan disinilah kita lihat orang saleh dalam menghadapi masalah itu bukan sekedar bagaimana dia mengatasi. Orang saleh bagaimana menyikapi masalah itu sesuai dengan kriteria, sesuai dengan karakternya dia sebagai orang saleh. Bagaimana dia mengatasi masalahnya dia, itulah disebut kemampuan orang saleh. Orang saleh masalahnya adalah banyak sekali, walaupun secara intern atau ekstern boleh. Tapi kalau kita runtut, itu masalahnya banyak sekali. Sebab dia harus menghadapi masalah dan bagaimana menyikapi dan bagaimana bertindak sebagai orang saleh terhadap masalah itu, tidak meninggalkan karakter dari kesalehannya itu. Mari kita akan lihat masalah
yang dihadapi oleh orang saleh, yaitu ayat yang keempat. Kalau kita melihat ayat keempat, di situ, sebab engkau membela perkaraku dan aku sebagai hakim yang adil, dan sebelumnya musuhku mundur tersandung jatuh binasa. Nah, menghadapi musuh, tadi sudah saya singgung, musuhnya orang saleh adalah ketidaksalehan. Ketidaksalehan itu musuh yang besar. Secara definitif memang iblis sudah dikalahkan, tapi secara praktis orang saleh adalah menghadapi musuh. Musuh ini bisa dari luar atau dari dalam sendiri. Dia bisa mengalahkan, menghadapi musuh dia. Dan disinilah kita lihat saja contoh Ayub, orang saleh. Musuhnya banyak dia. Ya, bagaimana dia waktu menghadapi bisnisnya, pekerjaannya hancur. Ya, pekerjaannya hancur. Bagaimana dia menyikapi? Ini gembala domba lapor bahwa dombanya itu dirampok. Ini binatang ini hilang dan lain sebagainya. Datang bertubi-tubi. Ayub bagaimanakah menyikapi? Musuh dalam dirinya bagaimana menghadapi satu bisnis pekerjaan yang sementara turun. Nah, di sini itu belum menghadapi istrinya yang belum bisa menerima realita. Bagaimana dia menyikapi istrinya, keluarganya ini? Ya, ini harus dihadapi musuh. Belum anak-anak, bagaimana perilakunya? Ini Ayub, dia menunjukkan saleh. Dia berdoa setelah anaknya pulang, dia berdoa buat anaknya untuk mengadakan penyucian. Ini contoh bagaimana musuh orang saleh yang bertubi-tubi dan begitu pula dalam diri kita. Kita seringkali musuh kita yaitu ketidaksalehan waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi kenyataan yang kontras sekali ataupun yang baik sekalipun, kita harus bagaimana berhadapan dengan itu dan menyelesaikan itu. Karakter orang saleh ini musuh yang luar biasa. Yang kedua, yaitu masalah yang dihadapi orang saleh adalah kehidupan orang fasik. Ayat yang ke-6 Mazmur ayat yang ke-6, yaitu kehidupan orang fasik. Ini tantangan berat. Orang fasik adalah orang jahat. Ini tantangan yang berat sekali. Bagaimana dia menghadapi kehidupan yang jahat? Dia sebagai seorang yang baik, seorang yang saleh, menghadapi kehidupan yang jahat. Ini musuh yang seringkali datang terhadap diri kita juga demikian. Ini datang silih berganti, sehingga acap kali karakter-karakter yang jahat hampir muncul. Tapi orang saleh pasti punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun sakit, dia tetap akan bertahan, memprioritaskan karakter ilahi yang telah Tuhan berikan, yaitu orang saleh. Ya, kehidupan orang fasik ini yang seringkali banyak akhir zaman kehidupan manusia terus luntur. Dan disinilah musuh. Yang ketiga, ayat yang ke-10, yaitu terinjak dan kesesatan. Mari, kehidupan kita seringkali merasa terinjak, ya, diinjak. Kita tahu bahwa hidup terinjak itu adalah sangat sakit. Orang saleh menghadapi musuh, bagaimana menghadapi injakan-injakan atas kehidupan. Dan kesesatan adalah jalan yang salah. Ini musuh yang banyak yang dihadapi. Menghadapi kenyataan lalu menekan, kita merasa terinjak. Tapi yakinlah, orang saleh bisa bertahan walaupun dia ada di lokasi terinjak sekalipun. Tetapi orang saleh mempunyai kemampuan, dia tidak akan terinjak walaupun ada di area
keterinjakan ataupun kesesatan. Mungkin ada di lokasi yang banyak jalan ini bagaimana sesat, tapi satu perkara, orang saleh punya kemampuan, kesalehan itulah yang akan memberikan kontribusi untuk menopang, untuk menyelesaikan, sehingga kesesatan tidak akan diambil, hal-hal yang sesat tidak akan diambil oleh orang yang namanya saleh, orang yang saleh. Berikutnya, masalah berikutnya yaitu ayat 13, tindasan. Akhir zaman kita menghadapi tindasan yang cukup signifikan. Tindasan dari sisi perekonomian, sisi kesehatan, dan lain sebagainya. Tertindas tindasan ini. Nah, bagaimana orang saleh ini bisa harus menghadapi tindasan ini? Orang saleh bagaimana? Dan disinilah orang saleh mempunyai kemampuan. Kesalehan itulah yang akan memberikan kemampuan, memberikan kontribusi bagaimana dia bisa bereksistensi di tengah tindasan. Dia secara substansi, secara hakikat dia tidak akan tertindas walaupun ada di lokasi tindasan sekalipun. Orang saleh tidak pernah tertindas walaupun ada di lokasi tindasan. Dia hakikatnya tidak tertindas. Itu hebatnya orang saleh. Ya, orang saleh yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Yakinlah tindasan yang sedang menimpa dalam hidup kita. Yakinlah kesalehan itu akan memberikan prioritas tersendiri. Berikutnya, yang kelima, ayat 14, pembencian, menghadapi pembencian. Kita pasti akan berhadapan dengan orang yang tidak seirama dengan kita. Ada yang benci, ada yang baik, ada yang munafik dan sebagainya. Tapi orang saleh dalam menghadapi pembencian ini, dia mempunyai sikap yang sangat luhur sekali. Orang saleh pasti bisa menyelesaikan pembencian, dan ini adalah penting sekali. Penting sekali dalam mempraktekkan. Ya, kita bisa dibenci, tapi namanya orang saleh bisa dibenci, tapi dia sangat sulit untuk kembali membenci. Ya, itu adalah kelebihan orang saleh. Itu katakan tampar pipi kiri diberikan pipi kanan. Itu mengasihi musuh. Orang saleh dia bisa dibenci, tapi untuk membenci itu adalah jauh sekali. Karakter itu kalau tidak dianugerahkan Tuhan itu sangat sulit. Sebab kita punya kultur, punya karakter hidup lama kita. Kalau kita dibenci pasti akan membalas dengan pembencian. Tapi orang saleh tidak, walaupun dia sakit sekalipun. Seperti Tuhan Yesus, dia adalah pribadi yang baik. Waktu menghadapi pembenci dari ahli Taurat, dari orang yang tidak suka pada dia, tetap dia bisa mengasihi. Itu hebatnya orang saleh. Berikutnya, ke-6, ayat ke-19. Masalah yang dihadapi oleh orang saleh adalah kemiskinan. Kalau kita belajar di sini bahwa orang saleh tidak akan miskin, walaupun dia ada di daerah yang miskin sekalipun. Arti dari miskin itu tidak akan menjamah dalam hidup. Mungkin hidupnya menderita, mungkin tidak berkelimpahan, tapi hakikat kemiskinan tidak ada dalam diri orang saleh. Mungkin dia bisa hidup sederhana, hidup seapa adanya, bisa. Tapi substansi dari miskin itu tidak akan melawat dalam diri orang saleh itu. Dia akan bisa menyelesaikan.
Dia akan menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan. Dan finalnya pasti orang saleh diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, bentuk perlindungan Tuhan terhadap orang saleh. Ya. Bentuk perlindungan dia bilang, sebab kalau orang saleh tidak dilindungi oleh Tuhan, pasti orang saleh ini akan gugur, pasti akan terjungkal, pasti akan jatuh. Sebab tantangannya begitu besar, begitu kuat. Nah, itu Tuhan tahu. Ini berhubung Tuhan memilih dan memanggil menjadikan orang saleh, maka Tuhan bertanggung jawab terhadap orang yang dibuat saleh ini. Dia dilindungi supaya dia bisa menyelesaikan apa yang harus dihadapi, masalah-masalah yang harus dihadapi. Maka itu dia lindungi, dijaga. Orang saleh dijaga, jangan sampai jatuh dalam menghadapi kiprah kehidupan yang harus diperagakan sebagai orang saleh. Mari kita lihat bentuk perlindungan Tuhan terhadap orang saleh. Kalau kita membaca ayat 5, yaitu Tuhan, bentuk perlindungannya adalah pembelaan atas musuh. Tadi sudah dikatakan bahwa orang saleh menghadapi musuh ketidaksalehan. Dan disinilah Tuhan membela orang saleh ini. Sebab orang saleh kalau berhadapan sendiri dengan secara manusia dengan ketidaksalehan musuh-musuh yang ada, pasti kalah. Sebab musuhnya skalanya begitu kompleks sekali. Nah, agar dia menang, maka dia dilindungi oleh Tuhan. Dibela, bentuk perlindungannya dibela. Jadi orang saleh ini menghadapi masalah tidak sendirian. Secara prinsip Tuhan membela, sehingga musuh tidak akan bisa mengalahkan. Mungkin dikelilingi banyak, tapi secara prinsip orang saleh tidak akan bisa dikalahkan oleh musuhnya, sebab Tuhan membela. Yang kedua, ayat yang ke-6, penghardikan atas musuh. Bentuk perlindungan, di samping membela, musuh akan dihardik oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Dan dengan cara Tuhan yang ditanamkan di dalam kehidupan orang saleh tersebut. Itu dia. Menghardik. Jadi di samping secara intern dia dibela, tapi secara ekstern tindakan ofensifnya adalah Tuhan menghardik musuh ini. Jadi kalau disimpulkan dua poin ini, musuh tidak akan berani dan tidak akan menjamah dan tidak akan menggulingkan keberadaan orang saleh, karena Tuhan melihat. Dia menghardik. Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri, kuasanya Tuhan menghardik, sehingga orang saleh ini menghadapi musuhnya, dia mempunyai kemenangan. Yang ketiga, ayat 9 dan ayat 10, penghakiman Tuhan. Orang saleh dilindungi oleh Tuhan waktu menghadapi penghakiman Tuhan. Ingat, penghakiman Tuhan adalah penghakiman yang tidak bisa manusia seorang pun lolos, apalagi orang berdosa. Penghakiman Tuhan adalah suatu kondisi yang harus dihadapi dan harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Kalau kita lihat Injil Matius pasal 25 tentang kambing dan domba. Ya, kambing dan domba. Waktu menghadapi penghakiman, kambing berusaha memperbaiki kinerjanya, memperbaiki kebaikannya. Tapi di hadapan hakim dia terlempar. Begitu pula domba. Domba merasa selalu tidak, tetapi dia mempunyai karakter, mempunyai identitas domba. Tuhan membela. Ya.
Tuhan membela, penghakiman Tuhan nanti itu adalah sangat menentukan sekali. Siapa yang tidak lolos dari penghakiman masuk dalam hukuman kekal. Nah, orang saleh ini dilindungi. Ini luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Dan ini adalah menjadi bagian kehidupan kita orang percaya. Dan berikutnya yang keempat, ayat 13, pembalasan Tuhan. Pembalasan Tuhan. Kita lihat. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Balasan pasti akan datang. Dan balasan itu biasanya itu frekuensinya lebih tajam lagi. Ya, pembalasan. Nah, banyak hal yang seringkali menyedihkan hati Tuhan banyak manusia. Banyak perbuatan yang harus berhadapan dengan pembalasan Tuhan. Pembalasan Tuhan pasti dia akan lolos bagi orang yang sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Nah, disinilah orang saleh ini dilindungi. Pembalasan Tuhan dilindungi. Sehingga orang saleh ini mempunyai satu pagar proteksi yang luar biasa waktu menghadapi pembalasan Tuhan. Itu hebat. Itu luar biasa. Itu anugerah Tuhan yang hebat. Berikutnya yang terakhir, yaitu yang kelima, bentuk perlindungan Tuhan adalah ayat 14, belas kasihan Tuhan. Orang yang saleh Tuhan lindungi dengan belas kasihan. Belas kasihan Tuhan melindungi diri. Ya. Sebab Tuhan tahu bagaimanakah kemampuan orang saleh secara manusia. Rapuh sekali. Rapuh sekali. Nah, itu belas kasihan Tuhan itu mulai menjangkau. Sehingga orang saleh tidak kekurangan belas kasihan Tuhan. Jadi kesimpulannya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang yang sudah dibuat saleh oleh Tuhan. Mari kita memaksimalkan diri kita menjadi orang yang saleh sesuai dengan tatanan yang dari Tuhan. Yakinlah kalau kita memaksimalkan diri sebagai orang yang saleh, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tuhan menyertai, Tuhan membela, dan Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita sekalian, dan kami percaya Tuhan memberkati sidang jemaat sekalian. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau akan berbicara lebih lanjut kepada sidang jemaat-Mu yang ada di Lumajang ini. Biarlah sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu, dan Tuhan akan melindungi sidang jemaat-Mu, sehingga sidang jemaat mempunyai kemampuan untuk memperagakan, mendemonstrasikan kehidupan orang saleh dalam kehidupan pribadi masing-masing, juga dalam rumah tangga masing-masing, juga dalam bergereja masing-masing. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, Engkau akan tolong. Tuhan, Roh Kudus menyertai dan terus memberkati perjalanan kehidupan sidang jemaat-Mu. Di kondisi yang belum kondusif ini, Tuhan menyatakan kemurahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Mari sebelum kami meninggalkan berpisah dari acara ini, kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di GBT Lumajang. Tuhan akan memberkati, walaupun sementara masih bersifat online, tapi biarlah acara ini memberkati bagi sidang jemaat. Berkati program-program walaupun masih belum tertata, masih terbatas. Tuhan memberkati.
Kami berdoa buat emak yang sudah lanjut usia sebagai gembala sidang, yang dibantu oleh Bu Ruth, juga saudara-saudara yang lain, keluarga besar. Tuhan memberkati, memimpin senantiasa. Buat emak, lindungi Tuhan, jaga kesehatan emak yang sudah lanjut usia ini. Biarlah dalam usia yang semakin sepuh, Tuhan terus akan menyatakan kuasa-Mu, kemurahan-Mu buat emak. Juga buat putra-putri, menantu, cucu yang ada, Tuhan memberkati semuanya. Baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan yang ada. Maupun buat cucu-cucu, mungkin dalam pendidikan yang ada. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih buat sidang jemaat-Mu, Tuhan akan tolong. Tuhan menyertai dan memberkati dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Tuhan memberkati dalam pekerjaan yang ada, dalam rumah tangga, dalam pengiringan, dalam pelayanan yang ada. Tuhan memberkati semuanya. Bagi saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan tolong berkati. Yang tidak bersama-sama dengan kami mendengarkan ini, Tuhan memberkati seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami berdoa bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau akan memberkati. Tuhan akan tolong dalam kehidupan bangsa negara kami yang harus menyelesaikan masalah COVID ini. Mari Tuhan kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai aparat yang terendah. Tuhan berikan hikmat, kekuatan di dalam menyelesaikan masalah-masalah, khususnya berhubungan dengan perekonomian, kesehatan, dan yang lain. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih, persiapkan dan baik pekerjaan Tuhan di Lumajang. Kalau bulan-bulan yang akan datang akan mengadakan kembali kebaktian secara utuh. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, Tuhan akan menolong semua. Terima kasih Bapak. Mari kita akan angkat tangan, kita akan masuk dalam doa berkat. Kiranya damai sejahtera menaungi sidang jemaat-Mu sekalian. Berkat damai sejahtera, kemurahan, anugerah Tuhan menyertai sidang jemaat sekalian, memberkati sidang jemaat sekalian, menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa berkat ini kami pohonkan. Haleluya. Amin. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia